Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Kila liman ya Rasulullah? Liman amana billahi wa li rasuli. Shalawat wa li kafatil muslimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga pada detik ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat seiring salam tak bosan tak jemu kita kirimkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa juga kepada para keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali pada hari ini khatib menghimbau, mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dan marilah kita selalu kiranya berusaha untuk bisa menapaki sedikit demi sedikit untuk menjalankan takwa tersebut. Yang mana itu merupakan modal dasar kita kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni yang sering kita fahami dengan selalu menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita umat manusia dalam menjalankan kehidupan sudah maklum dalam zihni, maklum dalam fikiran. Secara umum manusia itu patuh, secara umum manusia itu tidak membangkang. Hal ini makanya manusia diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Secara umum yang namanya makhluk yang bernama manusia itu secara umum dia punya insting kepatuhan, punya insting untuk berbuat baik. Selanjutnya Allah berikanlah untuk melengkapi hal tersebut, untuk melapisi hal tersebut Allah berikan dengan akal. Yang akal tersebut sifat aslinya ialah patuh. Itu akal. Kemudian memang ada dalam diri manusia itu nafsu, yang karakter aslinya nafsu itu adalah bangkang. Jadi setelah kita punya insting bagus, punya akal yang sifatnya patuh, dan memang ada disertakan dalam diri manusia itu sifat bangkang, yakni nafsu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk menjalankan hal tersebut Allah tidak biarkan gitu saja. Untuk menjadi manusia yang baik Allah berikanlah, Allah utuskanlah kepada makhluk yang namanya manusia itu Rasul, utusan. Supaya
apa yang diyakini oleh manusia melalui ilham, melalui insting, melalui akal, kemudian ada yang membimbingnya, yakni namanya Rasul ataupun utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utusan tersebut Allah berikan, Allah lengkapi dengan Alkitab. Nah, kita baca dalam ayat yang barusan khotib baca, surat Al-Baqarah ayat 256. Yang berbunyi kurang lebih maknanya, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini ayat punya makna verbal secara umum. Yang maksudnya dalam beragama ialah tidak ada paksaan, apakah dia menganut tertentu ataupun khusus. Ad-din dalam bahasa ad-din artinya pendekatan. Artinya pendekatan. Secara bahasa ad-din adalah pendekatan. Nah, bagi manusia punya sifat patuh, punya sifat taat, ada petunjuk, maka perlu mendekat kepada Sang Khalik, perlu mendekat kepada Sang Pencipta. Bagi yang tidak memilih langsung, jalur langsung, sebagian manusia memilih beragama pada tempat, beragama kepada patung lah katakan. Sebetulnya dia pada dasarnya percaya juga kepada Sang Khalik, tetapi dia maunya dia. Yang dia dekati itu nyata, yang dekati itu nampak, maka dia sembahlah patung yang dengan harapan patung tersebut menyampaikan kepada Sang Khalik. Berbeda dengan mukmin billah, orang Islam yang percaya kepada Allah, dia akan langsung percaya, dia akan langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-din pertama artinya secara bahasa ialah pendekatan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam suatu hal yang lain, Rasulullah menjelaskan ad-dinun nasihah. Agama ad-din artinya adalah nasihat bagi orang-orang mukmin dan semuanya. Nah, kita bagi orang Islam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hal yang mau tidak mau harus kita kerjakan. Kalau tadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, yang maksud ialah agama yang tidak langsung. Tetapi kalau sudah langsung percaya kepada Allah, maka langsunglah bagi kita punya kewajiban-kewajiban yang berat. Punya kewajiban-kewajiban yang mesti dikerjakan, mau tidak mau harus dikerjakan. Dipaksa. Contoh sholat. Bagi kita yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka sholat itu mau tidak mau harus kita kerjakan sebagai bukti kita ada ad-din, ada pendekatan, ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Mana buktinya? Yakni dikala Rasulullah ditanya, keadaan apakah ya yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, dikala sujud. Nah, dikala kita sholat, dikala kita sujud, maka disitulah posisi paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang berat kita jalankan dalam kehidupan, di sanalah kita adukan. Di sujud sanalah kita sampaikan, ya Allah, peringankanlah masalahku ini. Misalkan berat kali dalam sholat, berat kali dalam menjalankan ibadah sholat, sebagaimana memang sholat itu memang berat. Wa innaha lakabiratun illa khalal khosiin. Sesungguhnya sholat itu hal yang sangat besar keberatannya kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, dikala kita sholat itulah kita adukan,
Kita bimbinglah, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah permudahkanlah untukku untuk ibadah sholat. Satu umpama. Oh, kadang kita punya keluhan, kok berat kali rasanya tidak mau berzakat. Maka kita lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala sujud maka keluhkanlah kepada Allah. Ya Allah, kenapa berat sekali aku melaksanakan zakat? Kita jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita miliki 1000% untuk kita. 1000% halal untuk kita. Tidak. Di sana sudah Allah tentukan ada hak orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ad-din, kalau bahasa kita bahasa Indonesia itu adalah agama. Yang pada dasarnya yang pernah saya pelajari, kata agama itu berasal dari dasar ugeman, pegangan, bahasa Jawa lain cekelan. Maka dalam bahasa Melayu lain disebut ugama. Karena memang ad-din bermakna ugeman, pegangan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Makanya itu mesti kita praktekkan, kita jalankan. Kalau kita sudah mengambil jalan khusus, kita mengambil jalan langsung beriman kepada Allah, maka kita jalankanlah yang berat-berat, sholat, zakat, dan lain sebagaimana. Di sanalah yang punya masalah banyak, yang punya masalah berat, di sanalah kita adukan. Di sanalah kita sampaikan. Karena semuanya adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kecuali semuanya dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan harapan semoga melalui penyampaian yang singkat ini bagi kita semuanya, terutama anak-anak yang baru belajar, marilah kita untuk menjalankan hal yang sudah dipaksa untuk kita, hal yang sudah harus kita jalankan. Utamanya sholat, kalau memang ada berat dalam menjalankan sholat, di sujud sana sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masalah tersebut dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ringanlah kita untuk menjalankan sholat. Dan jangan lupa kembali khotib ulangi, ucapan kita adalah doa kita yang pasti mustajab. Pasti Allah kabulkan. Kalau kita ucapkan untuk diri kita, untuk jasad kita dan ruh kita, ayo kita sholat. Kita ucapkan 3 kali sungguh-sungguh ayo sholat. Wahai Rahim, ayo sholat zuhur mumpung sudah dengar suara adzan. Maka Allah kabulkan. Dan kita akan punya kekuatan untuk berdiri dan ambil air wudhu langsung sholat. Silahkan dipraktekkan. Ini adalah hal yang sangat penting. Makanya selalu kita ulang-ulang bahas masalah sholat. Selalu kita ulang-ulang bahas masalah zakat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah dalam waktu yang singkat ini khatib menyampaikan hal mudah-mudahan ada manfaat dan berguna utama bagi diri khatib sendiri, kemudian keluarga dan para tetangga dan saudara sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.